Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Al-Ma'qidus Sadis Ashar, simpul yang ke-16. Tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatihi. Pemuliaan dan penghormatan kepada majelis ilmu dan pemuliaan wadah-wadah ilmu. Berkata Syekh, fa majalisul ulama ka majalisil anbiya. Majelisnya para ulama itu sebagaimana majelis-majelisnya para nabi. Kenapa begitu? Ya karena para ulama itu adalah pewaris para nabi, warathatul anbiya. Dan di majelis-majelis ulama diajarkan warisan para nabi. Qala Sahlu ibnu Abdullah, berkata Sahl ibn Abdullah At-Tustari. Siapa dia? Ya, siapa dia? La. Sudah pernah berlewat nggak ini Sahal bin Abdullah At-Tustari? Di mana? Di ma'qid keberapa? Beliau salah seorang pembesar sufi di masa di kurun waktu 300 Hijriah ke atas. Sufi mutaqaddimin di kurun waktu 300 Hijriah ke atas. Yang dimaksudkan dengannya adalah mereka-mereka yang meninggalkan perkara-perkara duniawi, walaupun itu mubah. Mereka-mereka yang bergelut dengan kesederhanaan, dengan kezuhudan, dan meninggalkan perkara-perkara keduniawian. Itu secara suluk atau tarikat. Tapi secara akidah, mereka di atas akidah sunni, di atas akidah salaf, dalam memahami tauhid, dalam memahami sunnah. Nah, berbeda dengan sufi di masa ini, di mana mereka adalah gerbang segala kesyirikan dan kebid'ahan. Sahal bin Abdullah berkata, "Man arada an yandura ila majalisil anbiya, falyandur ila majalisil ulama." Barang siapa yang ingin berkenan untuk melihat kepada majelisnya para nabi itu seperti apa, hendaklah dia melihat kepada majelisnya para ulama. Yaji'ur rajulu fayaqulu, "Ya fulan, ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza?" Fayaqulu talaqat imra'atuh. Lihat kamu di majelis ulama itu, ada seseorang bertanya, meminta fatwa, "Wahai fulan, apa pendapat kamu terhadap seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya begini dan begitu?" Bersumpah misalkan, "Demi Allah, kalau kamu keluar ke pasar terceraikan," misalkan. Ini namanya talaq muqayyad. Kalau kamu keluar dari pintu itu, kamu terceraikan. Talak satu jatuh, gitu misalkan. Ya sudah, ternyata si istrinya keluar, jatuh talak. Naam. Ini namanya talaq muqayyad. Permisalan aja di sini disebutkan, "Ya fulan ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza," misalkan dengan sesuatu. Fayaqulu, maka ulama tadi, alim tadi berpendapat, berfatwa, talaqat imra'atuh, sudah tertalak istrinya dalam kasus tertentu. Wa yaji'u akharu, kenapa tidak menerima tanwin? Siapa bisa jawab? Antum. Akharu, kenapa tidak menerima tanwin? Sahib Abdurrahman bin Auf, ya. Kenapa enggak menerima tanwin? Apa ilahnya? Zaki, apa ilahnya Zaki? Loh, ya Allah. Anta? Mana alif mamdun ngawur antum ini? Baby. Baby. Ayo ikhwah, gimana ini? Apa sih isim ladzi la yansarif itu apa? Ism ladzi la yansarif itu apa? Iya betul. Hadnya apa definisinya? Munasarif. Yang memiliki dua kecacatan, dua illah. Baik. Illah tarji' ila is. Kembali ke mana illahnya? Kembali kepada makna dan lafaz. Baik. Khalas, deteksi ini. Akharu. Dari sisi makna dia kembali ke mana? Wasfiyah. Ahsan. Wasfiyah. Wasfiyah itu illah satunya dengan lafaz tidaklah kecuali pada tiga tempat. Apa illah lafaznya? Akharu. Apa? Asalnya akharu. Apa? Wazan fi'il. Naam. Tayyib. Wa yaji'u akharu, dan datang orang yang lain, fayaqulu, maka dia bertanya di majelis ulama itu, "Ma taqulu fi rajulin?" Apa pendapatmu
tentang laki-laki, suami, halafa ala imra'atihi bikada wa kada. Dia bersumpah terhadap istrinya itu, demi Allah aku begini dan begitu, kamu begini dan begitu, aku akan begini dan begitu misalkan. Fayaqul, maka alim tadi, syekh tadi berpendapat, laisa yahnasu bihadzal qaul. Dia tidak perlu melakukan kafarah. Kafarah sumpah dengan ucapannya dia. Maksudnya bagaimana? Kenapa dalam satu kasus yang lain, kasusnya sama, kok dihukumi istrinya tertalak? Ini datang orang lain, kasus yang lain, dengan model yang sama, kok dihukumi dengan hukum yang berbeda? Kemudian dikatakan oleh Sahal bin Abdullah, walaysa hada illa li nabiyyin aw li alimin fa'rifu lahum dzalik. Keadaan yang demikian itu tidak mungkin terjadi kecuali pada nabi yang menyampaikan syariat atau seorang alim yang menyampaikan, yang mengajarkan syariatnya Nabi. Fa'rifu lahum dzalika, maka ketahuilah yang demikian itu pada mereka para ulama. Menunjukkan bahwasanya kedudukan majelis ulama itu sebagaimana majelis para nabi, yaitu diajarkan padanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala talibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Maka kalau begitu, kalau kamu tahu majelis ulama itu seperti majelis ilmu itu seperti majelis para nabi, ya kamu harus tahu diri juga. Untuk kamu itu mengetahui dan menyadari pada majelis-majelis ilmu itu hak-haknya, punya hak-hak majelis ilmu itu untuk kamu hormati, untuk kamu jaga kehormatannya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah meletakkan sebuah judul bab. Naam, beliau meletakkan sebuah judul bab di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau mengatakan bab ta'dhimil muhadditsi wa tabjilihi, pengagungan kepada ahli hadis dan pemuliaan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, membawakan sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kunna julusan fil masjid." Suatu waktu kami sedang duduk-duduk di masjid. Di masjid itu, masjid apa? Masjid Nabawi. Idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Keluar dari mana? Dari kamarnya, bukan dari masjid. Fajalasa ilaina, maka Rasul pun duduk bersama kami di masjid. Faka'anna ala ru'usina at-tayra, seakan-akan di atas kepala-kepala kami itu burung. Dan burung itu tidaklah hinggap di suatu tempat kecuali dia merasa aman dan tenang. Menunjukkan sakinah. Kalau sesuatu itu bergoyang, nggak mungkin burung itu akan hinggap di atasnya. Menunjukkan ketenangan dan ketenangan yang luar biasa. La yatakallamu ahadun minna, tidak ada seorang pun di antara kami yang berbicara, semuanya diam. Menunjukkan di sana ta'dim atau penghormatan kepada majelis ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan sebuah riwayat dari salah seorang salaf, dari para ulama ahli hadis di kurun waktu 150 Hijriah. Wa qala Ahmad bin Sinan Al-Qattan, berkata Ahmad bin Sinan Al-Qattan, kana Abdurrahman ibn Mahdi la yutahaddatsu fi majlisihi. Abdurrahman ibn Mahdi, salah satu ulama imam besar pakar hadis. Beliau hidup di zaman Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Dulu di majelisnya Abdurrahman ibn Mahdi itu tidak ada yang berani ngobrol. Wala yubra fihi qalamun, enggak ada yang berani untuk ngoroti pena. Tahu ngoroti? Apa ngoroti itu bahasa Indonesia? Ngoroti. Hah? Meraut. Tahu orotan enggak? Apa itu? Rautan itu loh. Meruncingkan. Ya, betul. Kan bunyi itu. Orang yang namanya meruncingkan kan pasti ada suara-suara, ya enggak? Wala yubra fihi qalamun, enggak ada yang berani untuk meruncingkan pena atau yang semakna dengan itu. Wala yabtasimu ahadun, enggak ada yang berani sekedar senyum aja enggak berani. Fa in tuhadditha aw buriya qalamun saha wala bisana alaihi wa dakhal. Ya, kalau sampai ada yang ngobrol atau ada yang meruncingkan pena, saha, teriak, mengangkat suara Abdurrahman bin Mahdi. Wala bisana alaihi wa dakhal. Ambil dua sandalnya, tinggal pergi bubar, enggak jadi majelis. Karena tahu agungnya majelis itu, jadi para tulabnya itu semua enggak berani ada yang ribut. Karena rasa besarnya keinginan mereka untuk mengambil ilmu dari Abdurrahman bin Mahdi tadi. Jadi semuanya sepakat, jangan sampai ada yang ribut, nanti kita enggak jadi belajar. Menunjukkan betapa ilmu itu dulu di kalangan salaf begitu agung, aziz. Bukan kayak sekarang diobral murah ilmu itu. Itu pun tidak dihargai hak-hak ilmu itu tadi. Wa kada yaf'alu Ibnu Numair.
Abdullah bin Numair atau Muhammad ibn Numair, salah seorang pakar hadis semua ini. Wa kana min asyaddin nasi fi hadza. Termasuk dari orang yang paling keras untuk urusan ini kalau ada yang ribut di majelisnya. Wa kana Waqi' aidan. Siapa Waqi'? Gurunya Imam Syafi'i. Fi majlisihi ka'annahum fi salatin. Di majelisnya Waqi' itu seakan-akan orang sedang salat saking tenangnya. Fa in ankara min amrihim syai'an in ta'ala wa dakhal. Kalau Waqi' lihat sesuatu yang dia ingkari pada diri penuntut ilmu, pada diri murid-muridnya, in ta'ala, diambil sudah naik pakai sandal, pulang. Wa kana Ibnu Numair yaghdabu wa yasih. Dulu Ibnu Numair itu marah, angkat suara kalau sampai ada yang berisik di majelisnya. Wa kana idza ra'a man yabri qalaman taghayyara wajhuhu. Dan beliau Ibnu Numair, antum kalau baca Sahih Muslim sering haddatsana Ibnu Numair, haddatsana Ibnu Numair. Bapaknya dan anaknya sama-sama pakar hadis. Wa kana idza ra'a man yabri qalaman taghayyara wajhuhu. Enggak suka, berubah wajahnya, itu menunjukkan ketidaksukaan. Kalau sampai ada yang meruncingkan pena. Kenapa kamu enggak persiapan sebelum datang ke halaqah gitu. Ini semua mereka lakukan dalam rangka ta'ziman, mengagungkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan itu. Qala Rasul, na'am. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharulah. Jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, itu di masa hidupnya beliau dan di masa setelah wafatnya beliau terhadap hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Konsekuensinya apa? Lu batal amalan kalian itu. Enggak main-main lu. Wa antum la tash'urun, kamu enggak sadar. Kerugian yang sangat besar ketika kamu merasa kamu itu mendapat sesuatu yang besar, ternyata apa? Ternyata terbatalkan amalanmu itu dan kamu sadari itu. Penting kalau kita sadari, kita bisa cari lagi, kita bisa perbaiki. Ini kamu nggak sadari. Tiba-tiba kamu mati, dapat di catatan akhirmu, loh, kosong semua ternyata. Jerih payahku ketika di dunia ternyata habis semua, hilang, terbatalkan, terhapuskan. Wa antum la tash'urun, dan kamu nggak ngerasa itu, nggak kamu sadari. Disebutkan oleh Imam Malik begitu. Dan bagaimana orang yang membantah dan menolak hadis kalau sekedar mengangkat, meninggikan suara saja seperti itu. Nah, maka ini menunjukkan bagaimana para ulama begitu cemburu di dalam terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdurrahman bin Umar, dhahika rajulun fi majlisi Abdurrahman bin Mahdi. Ada yang tertawa di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Faqala man dhahik? Nah, siapa yang ketawa tadi? Kan banyak majelisnya, ribuan. Siapa yang ketawa tadi? Katanya Abdurrahman bin Mahdi. Fa asyaru ila rajulin, maka para talaba menunjuk infulan ya Syekh. Faqala tatlubul ilma wa anta tadhak. Kamu itu menuntut ilmu dan kamu tertawa. La haddatsukum syahran. Enggak boleh kamu hadir di majelisku selama sebulan. Diboikot. Mamnu kamu hadir di majelisku. Padahal majelisnya itu majelis terbuka. Nah, menunjukkan betapa berharganya ilmu. Dan mereka diginikan merasa dalam kerugian yang besar. Kalau sekarang diginikan, ya wes enggak datang lagi, enggak mau belajar sudah. Nah, menunjukkan bagaimana majelisnya para salaf itu benar-benar agung. Fa'ala talibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Maka termasuk adab penuntut ilmu itu harus tahu diri, tahu terhadap hak-hak majelis ilmu. Fayajlisa. Kok mansub fi'il mudhari'nya? Antum akhi dari Abdurrahman bin Auf. Kenapa fayajlisa? Hah? Kenapa fa-nya? Hah? Aba Uwais. Fa sababiyah. Udah canggih untuk belajar fa sababiyah. Mana ataf dari mana? Enggak bisa. Fa an yajlisa. Ya maksudnya an ya'rifa li majalisil ilmi haqqa fa yajlisa, enggak bisa. Siapa yang punya jawaban? Zaki? Hah? Amil nasab, kenapa? Wal jawabu bil fa. Isan nawasib asyarah an walan wa idan wa kay wala mukay. Is wal jawabu bil fa wal waw wa au. Nah, ini termasuk fa. Kapan jawabul bil fa itu menasabkan fi'il mudhari'? Yaitu ketika dia didahului dengan tolab atau nafi. Belum diterangkan ini. Di sini fa'ala talibil ilmi ada tolab, amr maksudnya. Maka jawabannya faya jelisa, jawabu bil fa, menasabkan fi'il mudhari'.
Fayajlisa fiha jilsatal adabi, maka hendaklah dia itu duduk di majelis ilmu itu dengan duduk yang penuh adab. Jilsah fi'lah ini ismul hay'ah. Apa ismul hay'ah? Ismul hay'ah itu adalah isim yang menunjukkan keadaan suatu fi'il. Isim yang menunjukkan keadaan suatu fi'il. Maksudnya apa? Fi'ilnya apa jilsah? Jalasa. Berarti dia menunjukkan keadaan apa? Suatu fi'il, yaitu suatu jalsahnya itu tadi. Maka hendaklah dia duduk fiha di majelis ilmi itu. Bagaimana cara duduknya? Menjelaskan keadaan duduknya, yaitu jilsatal adabi, dengan duduk yang beradab. Fa ahsinu al-kitlah. Wazannya fi'lah. Kitlah. Maksudnya apa? Cara membunuhnya, keadaan membunuhnya, keadaan fi'ilnya. Fi'ilnya qatala. Jalasa, jilsah, daraba, dirbah. Semua wazannya fi'lah menunjukkan keadaan apa? Keadaan fi'ilnya itu seperti apa? Nah, sebenarnya disebutkan oleh Imam Malik wa fi'latun lil hay'ati ka jilsah. Maksudnya wazan fi'lah itu untuk isim yang menunjukkan al-hay'ah, keadaan, seperti contohnya jilsah. Nah, wa yusghiya ila syekhi nadhiran ilaihi. Hendaknya dia mendengarkan. Isgha itu mendengarkan dengan seksama, mendengarkan. Bukan sekedar mendengar, tapi mendengarkan dengan seksama. Tahu nggak seksama itu? Ya, dengan sebenar-benarnya, menghayati. Dan nadhiran ilaihi, menghadap ke syekhnya, ke gurunya. Jangan menghadap ke tempat lain, apalagi main HP. Nah, dan mendengar itu, sabar dia dalam mendengarkan pelajaran itu termasuk dikesebutkan oleh Imam Al-Auza'i, imam ahli Syam di masanya, yang dikatakan imamud dunya arba'ah. Imam dunia itu ada 4 di masanya. Salah satunya Al-Auza'i di Syam. Beliau mengatakan husnul istima' quwwatun lil muhaddits. Baiknya mendengar itu adalah kriteria sifat dari kekuatan seorang ahli hadis. Husnul istima', baiknya mendengar, sabar dia mendengar. Biar aja orang ngomong dulu, biar aja gurunya sampai selesai ngajar, dengarkan dia, sabar. Husnul istima' quwwatun lil muhaddits. Fala yaltafitu anhu min ghairi daruratin, jangan kamu noleh-noleh dari gurumu itu tanpa ada perlu. Naam. Wala yattaribu li dajjatin yasma'uha, jangan pula kalian itu gaduh, ribut karena ada sesuatu yang gaduh yang dia dengar. Misalkan ada suara mercon, tahu mercon enggak? Petasan di luar, dar. Woi, bingung pengen lihat semua ini, lari pengen lihat. Nah, atau ada apa, suara orang ribut-ribut, misalkan ada orang kelahi misalkan di luar sana ribut-ribut. Kita lagi pelajaran gini, ya enggak usah kamu urus. Nah, bubar terus majelisnya pada lihat. Nah, la wala yattaribu lidajjatin yasma'uha. Enggak usah peduli, seakan-akan apa? Seakan-akan ya udah kamu di majelis kayak enggak ada apa-apa. Dan ini terjadi di masa Imam Malik rahimahullah. Di majelisnya Imam Malik. Ketika itu ada gajah dari Persia masuk ke Madinah. Rombongan tujar, kafilah dagang. Imam Malik sedang mengajar. Beberapa orang yang enggak paham, awam mungkin, pada bubar itu majelis. Pada pengen lihat gajah, karena enggak ada gajah di Madinah. Beberapa ahli hadis tetap di tempatnya. Dikatakan, kamu kenapa enggak pengen lihat? Nah, disebutkan kemudian bukan untuk itu aku datang ke majelis ilmu, melakukan rihlah jauh-jauh untuk belajar kepadamu wahai imam. Dan dia tidak tertarik untuk ikut-ikutan lihat gajah. Padahal dikatakan, bukankah di tempatmu enggak ada gajah? Kalau gajah enggak kayak sekarang, kita kan tahu wujudnya. Hewan yang enggak ada di negeri kita, bisa kita tahu wujudnya dari gambar, dari video, ya enggak? Ini di zaman itu, orang taunya fil, ada fil di surat apa? Di Al-Qur'an di surat Al-Fil. Nah, ashabil fil. Fil kan penasaran. Oh, fil kayak gimana sih fil ini? Ya enggak? Nah, bukankah di tempat di daerahmu ada enggak ada gajah kan? Ya memang enggak ada, tapi ana pengennya di sini, ana mau belajar ini, bukan mau pengen lihat gajah kan. Wala ya'bathu bi yadayhi aw rijlaihi, jangan juga dia itu ya'bath dengan tangannya atau kakinya. Tahu ya'bath? Kakinya selonjor, tangannya itu enggak gini tapi dia tangannya ke sana kemari, enggak tahu lah.
Mafhum? Kamu nggak teratur gitu loh tanganmu itu. Kakimu juga gitu menyelentang ke sana. Nah, begitu maksudnya. Wala yastainidu bi hadrati syaikhi, jangan juga dia bertelekan nyandar-nyandar gini yang gimana coba? Di majelis sambil nyandar gitu duduknya. Bukan nyandar yang biasa ya, kalau kita biasa gini, nyandar yang gini lah. Kayak gini. Sambil belajar gini. Nah. Wala yattaki'u ala yadih, juga jangan dia berittika di atas tangannya. Tahu ittika? Duduk dengan ini duduknya ahlul jannah, ittika itu. Duduknya orang Arab kayak gitu. Nah. Gini. Sandar dengan tangan gini lah. Gini. Ya kan? Atau gini. Kan enak duduk gini. Nah, antum kalau biasa di Yaman sana, biasa duduk gini enggak enak kalau duduk enggak gitu. Nah. Wala yastanidu bi hadrati syaikhihi wala yattaki'u ala yadihi, atau yattaki ala yadihi ke belakang gini. Biasa kalau kita di majelis ya, kita duduk bersila itu kan capek ini punggung nih. Kadang sambil dengarkan ambil ini tangannya ke belakang gini. Ada laisa min adab. Kamu capek ya luruskan dulu punggungmu sedikit, balik lagi. Ini mana dulu ya? Kayaknya bukan ya. Wala yukthirut tanahnuha wal harakah, jangan kamu juga banyak berdehem. Ini guru lagi nerangkan kamu aja. Atau pilek, surat, kamu ya keluarkan dulu, buang dulu ingusmu. Nah, minta izin buang dulu. Jangan bikin gaduh. Wal harakah, banyak gerak. Wala yatakallamu ma'a jarihi. Nah, ini penting ya ikhwah. Jangan dia malah ngobrol asik dengan tetangganya, dengan sebelahnya itu. Wa idza atasa khafadha sautahu. Kalau bersin berusaha ditahan suaranya, direndahkan. Wa idza tatha'aba satara famahu ba'da raddihi jahdah. Kalau dia menguap, tutupi dengan tangannya setelah ditahan. Nah, ditahan jangan sampai di loss gitu. Begitu. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka